Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita bertemu dalam Salam Pagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lanjutkan pembacaan Alkitab kita di dalam kitab Ester pasal yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Maka bertitalah baginda membawa kitab pencatatan sejarah, lalu dibacakan di hadapan raja. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga itu, telah berikhtikar membunuh Raja Ahasweros. Maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab para biduan dan raja yang bertugas pada baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Maka bertanyalah raja, siapakah itu yang ada di pelataran? Pada waktu itu Haman baru datang di pelataran luar istana raja untuk memberitahukan kepada baginda bahwa ia hendak menyulakan Mordekai pada tiang yang sudah didirikannya untuk dia. Lalu jawab para biduanda raja kepada baginda, itulah Haman, ia berdiri di pelataran. Maka titah raja, suruhlah dia masuk. Setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Kata Haman dalam hatinya, kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih dari kepadaku? Oleh karena itu jawab Haman kepada raja, mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya, hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri, dan lagi kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri, dan yang diberi mahkota kerajaan di kepalanya. Dan hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu ke tangan seorang dari antara para pembesar raja, orang-orang bangsawan. Lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda itu melalui lapangan kota, sedang orang berseru-seru di depannya. Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Maka titah raja kepada Haman, segera ambillah pakaian dan kuda itu, seperti yang kau katakan itu, dan lakukanlah demikian kepada Mordekai, orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana. Sepatah kata pun janganlah kau lalaikan daripada segala yang kau katakan itu. Lalu Haman mengambil pakaian dan kuda itu, dan dikenakannya pakaian itu kepada Mordekai. Kemudian diaraknya Mordekai melalui lapangan kota itu, sedang ia menyerukan di depannya, beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian kembalilah Mordekai ke pintu gerbang istana raja. Tetapi Haman bergesa-gesa pulang ke rumahnya dengan sedih hatinya dan berselubung kepalanya. Dan Haman menceritakan kepada Seres, istrinya, dan kepada semua sahabatnya apa yang dialaminya. Maka kata para orang arif bijaksana kepada Seres, istrinya, kepadanya, jikalau Mordekai yang di depannya engkau sudah mulai jatuh adalah keturunan Yahudi, maka engkau tidak akan sanggup melawan dia, malahan engkau akan jatuh benar-benar di depannya. Selagi mereka itu bercakap-cakap dengan dia, datanglah sida-sida raja, lalu mengantarkan Haman dengan segera ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Saudara yang terkasih, dibaca sekilas, kitab Ester ini sepertinya berkisah serba kebetulan. Kebetulan Ester terpilih menjadi ratu menggantikan Wasti,
Kebetulan juga identitas keyahudiannya belum terungkap oleh raja. Mordekai kebetulan mendengar rencana pemberontakan dua sida-sida raja, sehingga ia berhasil menggagalkannya. Malam hari, raja tidak bisa tidur pun suatu kebetulan yang menyebabkan dia membaca-baca kitab pencatatan sejarah dan membaca catatan mengenai jasa Mordekai tersebut, dan bahwa Mordekai belum pernah menerima penghargaan atas jasanya tersebut. Di sisi lain, Haman merasa sangat yakin bahwa yang pantas menerima penghargaan raja adalah dirinya sendiri. Apa yang terjadi kemudian sama sekali di luar dugaan Haman. Allah bertindak memutarbalikkan nasib. Nanti apa yang dipersiapkan Haman untuk diberikan kepada Mordekai akan diterima oleh Haman sendiri. Sebaliknya saat ini, apa yang Haman megahkan untuk dirinya sendiri justru dinikmati oleh Mordekai. Tidak seorang pun dapat melawan Tuhan dan umat yang dia urapi. Kita diingatkan bahwa nabi palsu seperti Bileam pun yang disuap Raja Balak untuk mengutuki Israel, Tuhan pakai untuk memberkati umatnya. Kalau saat ini sepertinya musuh-musuh iman kita berjaya, orang percaya semakin terjepit dalam berbagai bidang kehidupan, jangan putus asa. Tuhan kita berdaulat dan berkuasa. Upaya-upaya jahat yang dilancarkan oleh iblis yang paling hebat pun telah Tuhan patahkan di kayu salib. Apalagi hanya kelicikan kecil. Tetaplah beriman, tetap berpegang kepada Tuhan, dan lihat Allah yang akan menjadi pembela bagi kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang setia, dan kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang begitu mengasihi kami. Pagi ini kami bersyukur untuk nafas hidup yang Tuhan anugerahkan sehingga kami boleh menikmati hari ini. Bapa, pagi hari ini sebelum kami memulai segala aktivitas kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan anugerah dan pimpinan. Sertai berkatilah kami, agar sepanjang hari ini kami hidup dalam kasih-Mu. Hamba berdoa untuk umat Tuhan di GKMI Salatiga maupun di cabang-cabangnya. Tuhan berkati supaya semuanya hari ini dalam pekerjaan mereka, studi mereka, apapun yang diupayakan, Tuhan mencurahkan berkat. Mereka yang bergumul dengan sakit penyakit, kiranya Tuhan yang menyembuhkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.